Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak-kakak Amitris Bia Santo Yusuf Cirebon. Adik-adik akan ditemani oleh Kak Fitri, Kak Lili, Kak Ria, Kak Dewi, dan Kak Antoni untuk bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai, yuk adik-adik berdiri, kita nyanyi bersama supaya semangat. Kakak mau ajak bernyanyi seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bersuka, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bersuka, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Adik-adik, kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pejamkan mata. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala anugerah dan kasih-Mu pada pagi hari. Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang mencintai Engkau dan sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, kakak akan cerita. Siapa yang mau dengar? Judul ceritanya, Siapakah Aku? Kakak ambil kisah Injil dari kitab Matius bab 16 ayat 13-20 ya. Adik-adik pasti sudah tahu ya, kalau Yesus sudah banyak membuat mujizat-mujizat. Ada mujizat menyembuhkan orang sakit, mujizat merubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, meredahkan angin ribut, Yesus berjalan di atas air, dan masih banyak lagi. Perbuatan Yesus yang ajaib itu membuat ke-12 muridnya terkagum-kagum. Wow, sungguh ajaib. Hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi itu terjadi nyata. Murid-murid Yesus bertanya-tanya dalam hati, siapakah Yesus ini?
Sampai suatu hari, tibalah mereka di daerah kota Kaisarea Filipi. Tiba-tiba Yesus bertanya kepada 12 muridnya, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Lalu beberapa murid Yesus menjawab, "Oh, Yesus itu Yohanes Pembaptis." Ada juga yang menjawab, "Yesus itu Elia." Ada juga sebagian murid Yesus menjawab, "Yesus itu salah seorang nabi." Lalu Yesus bertanya untuk kedua kalinya kepada Simon, "Simon, siapakah aku ini?" Apakah jawaban Simon? Siapa di antara adik-adik yang tahu jawaban Simon? Simon berpikir sejenak, lalu menjawab, "Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, engkau adalah Mesias." Lalu Yesus tersenyum dan menjawab, "Berbahagialah engkau, Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepada Simon, tetapi Bapa di sorgalah yang menyatakan itu." Adik-adik, jawaban Simon Petrus itu bukan karena Simon Petrus pintar atau hebat, tetapi karena Allah Bapalah yang memberitahu, Allah Bapalah yang menganugerahkan pikiran itu kepada Simon Petrus. Adik-adik pun tidak bisa mengenal Yesus dan Allah hanya mengandalkan pikiran atau kepandaian adik-adik. Adik-adik dapat mengenal Allah apabila Allah yang memperkenalkan sendiri kepada adik-adik semua. Lalu Yesus berkata lagi, "Simon, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepada kamu pula akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas pula di surga." Adik-adik, sejak itulah Simon disebut juga Simon Petrus. Petrus artinya batu karang. Apa maksud perkataan Yesus ya? Nah, adik-adik, setelah Allah memperkenalkan diri kepada adik-adik, adik-adik harus membuka hati dan menerima kehadiran Allah dengan berdoa kepada Allah. Jika kalian berdoa, kalian sudah menjadi Simon Petrus dan menjadi gereja. Adik-adik juga sudah menjadi saksi Kristus yang memegang kunci menuju kerajaan surga. Setelah Simon Petrus mengerti akan kata-kata dan pesan Yesus, Yesus pun berpesan kepada 12 muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Yesus itu Mesias. Adik-adik, yuk kita ikut Simon Petrus menjadi saksi Kristus dan memegang kunci kerajaan surga. Kita bangkit berdiri untuk bernyanyi bersama. Kita nyanyikan lagu Yesus Satu-Satunya Penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, oh,
Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik mencari kunci kerajaan surga. Adik-adik bisa print kuncinya dari link yang kakak berikan ya. Kita print di atas karton berwarna. Nah, adik-adik bisa bertukar kunci dengan kakak atau adik di rumah, sama teman-teman juga boleh, supaya kuncinya bisa berwarna-warni. Setelah digunting dan bertukar, adik-adik dapat menggabungkan kunci-kunci tersebut menjadi satu dengan tali atau pita. Lalu digantung ya dalam kamar kalian, supaya kalian selalu ingat kunci menuju kerajaan surga. Yuk, kalian lihat contoh kakak cara membuat kunci kerajaan surga. Sekarang adik-adik sudah tahu ya kunci menuju kerajaan sorga. Nah, tiba saatnya kita berpisah. Tapi sebelum berpisah, kita nyanyi bersama lagi dilanjut doa penutup. Adik-adik boleh bernyanyi sambil duduk. Kita sama-sama menyanyikan lagu Mari Masuk Ya Yesus.
into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in to stay. Come in today. Come into my heart, Lord Jesus. Come in to stay. Come in today. Come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik, kita siapkan hati, ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus, kami telah belajar firman-Mu hari ini. Berkati kami agar selalu setia kepadamu dan selalu memegang kunci kerajaan-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.